Sidang ujian promosi akan dilanjutkan. Promotornya silakan menempati tempat di depan Dewan Penguji. Disilakan kepada Ketua Sidang. Sidang ujian promosi dilanjutkan. Penyampaian hasil keputusan Dewan Penguji. Baik, sebelum saya menyampaikan hasil ujian promosi ini, saya lebih dahulu mensosialisasikan kepada seluruh mahasiswa. Pertama, bahwa setelah disahkannya pedoman akademik kita, maka jurnal Scopus itu menjadi syarat untuk selesai di S3. Kemudian jurnal itu ada dua macam. Bisa saja diterbitkan hanya terkait dengan keilmuannya, dan ada juga terkait dengan disertasinya. Yang terkait keilmuannya itu hanya diberi kesempatan untuk selesai, tapi tidak memberi kesempatan untuk mendapatkan predikat cum laude. Yang kedua, yang sudah terlanjur mengikuti seminar internasional yang diselenggarakan oleh pasca sarjana itu juga menjadi syarat untuk pengganti Scopus, tetapi dengan syarat pun juga tidak bisa mendapatkan nilai cum laude. Untuk jelasnya, saudara-saudara mahasiswa S3 bisa melihat di internet. Itu adalah hasil keputusan rapat senat universitas yang sudah diketuk beberapa bulan yang lalu. Yang kedua, yang mendasari mendorong kita untuk menetapkan itu adalah akreditasi yang didapatkan oleh universitas kita menjadi unggul. Itu juga mendorong kita untuk tidak hanya unggul pada segi level akreditasi, tapi kita juga menginginkan alumni-alumni kita memiliki keunggulan. Salah satu bentuk keunggulannya adalah memiliki jurnal Scopus itu. Ya, makanya Bapak Ibu yang menjadi pembimbing atau promotor, kopromotor atau penguji, didoronglah mahasiswanya untuk menulis di jurnal Scopus. Ya. Kemudian di Jakarta itu sudah diberlakukan, khususnya yang profesor, ya harus memiliki jurnal terakreditasi. Di Jakarta sekarang semua guru besar yang tidak punya jurnal terakreditasi tidak diberikan tunjangan guru besar. Semuanya yang ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Makanya ini juga menjadi menjadi keharusan kita untuk mendorong motivasi kepada mahasiswa kita. Nah, saya kira itu perlu saudara mahasiswa-mahasiswa S3 untuk sosialisasikan kepada kawan-kawannya. Meskipun juga saya akan membuat surat edaran seperti itu, tetapi dasarnya itu tadi yang dua. Sudah diketukkan palu di Senat Universitas dan juga karena adanya akreditasi universitas. Kemudian juga saya ceritakan sedikit bahwa salah seorang sekretaris Kesmas ya di pasca sarjana, Bapak Dr. Habibi, beliau itu IPK-nya 4. Nah, kemudian persyaratannya untuk mendapatkan cum laude di Unhas itu menulis jurnal 2 Scopus. Ya. Tetapi karena hanya satu dia mampu wujudkan, makanya beliau itu tidak bisa mendapatkan predikat cum laude. Jadi kita di UIN Alauddin ini masih apa istilahnya bertahap. Mungkin kali ini masih berikan keluasan, ya seperti itu hanya satu dan boleh di luar daripada disertasi. Tapi ke depan tentu kita berharap mencontohi perguruan tinggi yang sudah maju yang selevel dengan kita dengan aplikasi unggul itu. Baik, saya kembali setelah kita memperhatikan bahwa waktu yang ditempuh selama proses perkuliahan pada program doktor adalah 2 tahun 8 bulan 1 hari. Ya, saya kira termasuk
kerja-kerja ekstra, kerja-kerja cermat yang dilakukan oleh saudari Mahfira. Nilai hasil ujian semester yang diperoleh selama studi pada program doktor rata-rata 3,98. Nilai disertasi dan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Dewan Penguji dalam ujian promosi hari ini adalah 3,96. Dan demikian nilai ujian semester, nilai ujian kualifikasi hasil penelitian disertasi, nilai ujian tertutup disertasi, nilai ujian promosi doktor, dan tengah waktu yang digunakan selama studi pada program doktor dengan nilai kumulatif 170,85 per 43 sama dengan 3,97. Ini tolong nanti baik dengan administrasi supaya disesuaikan dengan pedoman akademik kita. Jadi IP-nya itu berbeda dengan hasil ujian promosi. Jadi IP itu yang bersyarat untuk mendapatkan nilai cum laude 3,75 sampai 4. Kemudian nilai ujian disertasinya 3,75 juga 4 sampai 4. Jadi dibedakan. Apa efek daripada pembedaannya? Meskipun IP-nya itu 4, anggaplah 4, tetapi nilai disertasinya hanya 3,5, maka dia juga tidak berhak untuk mendapatkan nilai cum laude. Ya, jadi tidak digabung seperti ini. Jadi tolong administrasi nanti ke depannya ini ditulis tersendiri, IP-nya berapa, kemudian nilai ujian promosinya. Ya, jadi sebaliknya juga meskipun nilai promosinya 4, tetapi IP-nya hanya 3,5, tetap juga tidak bisa mendapatkan cum laude. Jadi harus ada sinergi ya antara IP kemudian hasil ujian promosi ditambah dengan jurnal Scopus itu. Ya. Berdasarkan dengan itu, saudara promovenda dinyatakan lulus dengan predikat. Masih lama, masih ada pertanyaannya dulu. Pertanyaannya, apa Anda punya jurnal Scopus? Iya, Prof. Alhamdulillah. Dengan demikian saudara dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Berdasarkan hasil yang telah ditetapkan ini, saudara promovenda diberi gelar doktor dalam bidang ilmu hadis dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar doktor tersebut. Saudara Mahfira adalah doktor yang ke-1178 di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Saudara berkewajiban menyerahkan disertasi kepada pimpinan Pasca Sarjana dan Perpustakaan selambat-lambatnya 1 bulan setelah hari ini, yaitu tanggal 1 Juni 2024. Segala sesuatu akan diperbaiki dan dipertimbangkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini. Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar beserta Dewan Penguji menyampaikan selamat atas keberhasilan saudara Dr. Siti Mahfira SAG MA. Sekali lagi kita berikan aplaus yang lebih meriah lagi. Baik, terima kasih semuanya. Selanjutnya kita mendengarkan pesan-pesan dari promotor, yakni Profesor Dr. Haji Zulfahmi MAG DIPUSI. Kepada Profesor Zul dipersilakan dengan hormat. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Yang saya hormati, kita hormati bersama Bapak Direktur Pasca Sarjana, teman-teman promotor beserta seluruh Dewan Penguji, dan yang juga saya ingin memberikan ucapan selamat datang juga yang hadir di tengah-tengah kita ini juga ada
pimpinan SMP Pondok Pesantren Ahlus Siddiqi wal Rahmah, yang direkturnya itu adalah Dr. Haja Aisyah Arsad, dan wakil direkturnya itu Mayor Irwan Embas. Ini juga saya kira salah satu contoh bagaimana kesetaraan gender itu diterapkan di pesantren. Istrinya yang jadi direktur, padahal wakil direkturnya itu punya senjata. Juga hadir bersama kita yang selalu setia live streaming. Kita bersyukur nanti kita masuk YouTube nanti. Bapak Dr. Kiai Haji Dr. Andi Darussalam, terima kasih sudah ikut menyiarkan secara langsung melalui live streaming promosi ini. Kemudian teman-teman dosen, teman-teman mahasiswa, dan terkhusus kepada Ananda Dr. Siti Magfira beserta orang tuanya. Jadi pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada Ananda Dr. Siti Magfira Nasir yang berhasil mempertahankan disertasinya dengan judul Kesetaraan Politik Perempuan Perspektif Hadis di hadapan sidang promosi doktor dalam bidang dirasa ilmiah Islamiyah, khususnya bidang ilmu hadis, pada Pasca Sarjana UIN Alauddin Makassar hari ini Kamis 2 Mei 2024. Ini adalah momen yang sangat penting dan sangat istimewa dalam perjalanan akademis Anda yang menandai pencapaian luar biasa dari tahun-tahun kerja keras, dedikasi, dan kegigihan Anda. Anda telah menyelesaikan perjalanan panjang dalam mengejar pengetahuan, dan promosi doktor adalah bukti nyata dari kemampuan Anda untuk menghasilkan penelitian yang berarti dan berkontribusi pada bidang keilmuan Anda. Ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan, dan Anda patut untuk mendapatkan apresiasi atas kerja tersebut. Penelitian yang Anda lakukan dalam disertasi ini mengeksplorasi konsep kesetaraan politik perempuan dalam Islam melalui lensa hadis yang merupakan salah satu sumber utama hukum Islam. Dengan memperdalam pemahaman kita tentang ajaran Islam, kita dapat memperluas wawasan tentang bagaimana Islam memandang dan mempromosikan kesetaraan gender. Penelitian Anda juga berusaha menggiring pembaca agar kajian gender tidak melulu mengandalkan Al-Quran sebagai sumber utama. Penelitian Anda menyoroti pentingnya potensi hadis sebagai sumber primer yang sering diabaikan dalam konteks kesetaraan politik perempuan. Dengan memperluas cakupan sumber primer, Anda telah berkontribusi menyiapkan wadah pemahaman yang lebih holistik tentang posisi perempuan dalam politik Islam. Disertasi yang Anda tawarkan tidak hanya bertujuan untuk menggali teks-teks hadis terkait kesetaraan politik perempuan, tetapi juga untuk menyusun kerangka konseptual yang inklusif. Melalui pendekatan ini, Anda telah memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana Islam memandang partisipasi politik perempuan dan peran perempuan dalam masyarakat. Selain itu, penelitian yang Anda hasilkan bukan hanya relevan dalam konteks sejarah dan tradisi Islam, tapi juga memiliki implikasi yang signifikan dalam konteks kontemporer. Dengan menghadirkan analisis mendalam tentang kesetaraan politik perempuan dalam hadis, hasil penelitian Anda berpotensi memberikan kontribusi pada perdebatan global tentang hak-hak perempuan dan partisipasi politik mereka. Melalui penelitian ini diharapkan dapat mendorong diskusi yang lebih luas tentang pentingnya kesetaraan gender dalam konteks Islam. Lebih dari itu, penelitian ini juga dapat menjadi landasan untuk perubahan positif dalam masyarakat Muslim dengan menginspirasi upaya-upaya untuk mempromosikan partisipasi politik perempuan dan memperjuangkan kesetaraan gender secara lebih luas. Dengan fokus pada perspektif hadis, penelitian ini tidak hanya mengeksplorasi dimensi akademik, tetapi juga memiliki potensi untuk membawa dampak positif dalam masyarakat. Sebagai hasilnya, penelitian ini menjadi sebuah langkah maju dalam perjuangan kesetaraan gender dan keadilan dalam Islam. Akhirnya, saya mengingatkan Anda untuk merayakan pencapaian ini dengan gembira. Ini adalah saat untuk mengenang semua perjuangan yang telah Anda lalui. Saya ingat betul
Berkali-kali kita ingin bertemu, berkali-kali Anda membutuhkan bimbingan, tetapi waktu selalu bersamaan dengan Anda mengantar orang tua Anda ke rumah sakit. Saya ingat betul itu. Itu adalah perjuangan di mana Anda sedang berjuang untuk mencapai level tertinggi dari pendidikan, tapi pada saat yang sama Anda punya tanggung jawab untuk menjaga dan merawat kedua orang tua. Tidak lupa tetaplah rendah hati dalam keberhasilan Anda. Promosi doktor hanya awal dari perjalanan panjang dalam dunia akademis. Tetaplah lapar untuk pengetahuan, terbuka untuk belajar, dan teruslah berkontribusi pada masyarakat ilmiah dengan penelitian Anda. Terakhir, selaku promotor, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tentunya pimpinan pasca sarjana dan terkhusus kepada teman-teman kopromotor beserta tim penguji, dosen, tenaga kependidikan di pasca sarjana yang telah mengantar Ananda Dr. Siti Maghfirah Nasir sampai ke tahap sekarang ini. Jazakumullah khair. Sekali lagi, selamat kepada Ananda Dr. Siti Maghfirah dan keluarga atas pencapaian ini yang luar biasa. Selamat kepada kaum kerabat, kepada kolega. Semoga promosi doktor Anda hari ini menjadi awal dari banyak pencapaian gemilang di masa yang akan datang. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan sidang ujian promosi. Sebelum sidang ujian promosi ini ditutup, perkenankan saya menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ingin saya tambahkan tadi atas penjelasan atau sosialisasi penulisan jurnal itu, bahwa ada kebijakan kalau yang tadinya selesai di pasca sarjana yang bisa mendapatkan cum laude hanya 3 tahun, tidak bisa lebih. Tetapi kami membuat kebijakan mengingat membuat fokus itu tidaklah begitu gampang, tapi membutuhkan waktu yang panjang, sehingga kalau masih berkenaan dengan disertasinya, saya masih beri kesempatan 1 semester lagi. Jadi 3 tahun setengah gitu. Jadi 7 semester. Itu kebijakan yang kita berikan. Karena kita memahami bahwa menulis jurnal fokus itu yang membutuhkan waktu. Kemudian saya menyampaikan selamat kepada saudara Maghfirah dan juga kepada ibu dan saudaranya. Alhamdulillah bisa menyaksikan secara langsung anandanya meraih gelar doktor, dan saya kira ini suatu prestasi yang luar biasa, dan tentu bukan hanya bahagia Maghfirah saja, tapi tentu juga bersama dengan keluarganya. Tentu saya menyampaikan selamat kepada saudara Maghfirah dengan berbagai hal juga, bahwa saudara Maghfirah diharapkan untuk senantiasa menjaga marwah UIN Alauddin Makassar. Apatah lagi sekarang sudah mendapatkan akreditasi unggul. Yang kemudian tentu juga saudara Maghfirah meskipun tidak bekerja di UIN Alauddin, tetapi tidak menutup juga kemungkinan akan bersama kita kembali di UIN Alauddin. Tetapi andaikan di luar, tetap juga diharapkan kontribusinya, apalagi terkait dengan akreditasi, di mana alumni-alumni itu juga biasa memberikan kontribusi dalam rangka mengangkat akreditasi. Yang kemudian juga saya mengharapkan Anda sebagai pemacu dalam politik kesetaraan gender. Ya, bagaimana saudara memberikan pemahaman-pemahaman yang pada prinsipnya bukan karena Al-Quran, bukan karena hadis, tetapi itu kembali kepada bagaimana seseorang mampu memposisikan dirinya sebagai politikus wanita. Saya kira yang terpenting. Tentu juga diharapkan Anda senantiasa mengembangkan keilmuan, khususnya ilmu hadis, dan pada prinsipnya laki dengan perempuan kalau kita menjaga aspek agama tidak ada perbedaan sama sekali. Inna akramakum indallahi atqakum. Sekaligus saya menyampaikan terima kasih kepada semua yang sempat mengikuti pada kesempatan ini. Mohon maaf kalau saya tidak sebutkan namanya satu persatu. Yang pasti ada beberapa dosen, Dr. Andi Darussalam, yang
sebagai peluang kawan saya, demikian juga Ibu Aisyah dan juga dosen-dosen yang lainnya, demikian juga mahasiswa-mahasiswa yang sempat menghadiri acara ini. Dan tentu juga saya mengucapkan permohonan maaf manakala dalam acara promosi ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Kemudian pada akhirnya saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh penguji, ya terkhusus kepada promotor dan co-promotor yang mengantar saudara Mahfira untuk mendapatkan predikat doktor ya, pada kesempatan ini. Demikian juga pada penguji eksternal Bapak Dr. Mujahid MAG ya, yang jauh-jauh datang dari Kota Makassar untuk melaksanakan amanah yang diberikan kepada saudara Dr. Mujahid. Kemudian juga saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh penguji, ya ini Profesor Dr. Haji Arifudin Ahmad yang kebetulan beliau tidak sempat mengikuti acara ini, Bapak Dr. Haji Laude Ismail Ahmad MTHI, Bapak Dr. Haji Ali Ngampo MAG. Akhirnya saya mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian promosi atas nama saudari Dr. Siti Mahfira SAG MAG dinyatakan ditutup dengan mengucapkan hamdalillah. Ini foto ini. Ini resmi. Satu, dua, tiga. Tunggu dulu. Dr. Siti Mahfira SAG MA beserta keluarga disilakan maju ke depan untuk menerima ucapan selamat